Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 8 saham dengan laba terbesar. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Apakah dampak pandemi triwulan 2 2020 membuat semua perusahaan mengalami kerugian? Nyatanya tidak. Masih banyak perusahaan yang mampu menghasilkan peningkatan laba apabila dibandingkan triwulan sebelumnya atau triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Nah, di video ini kita akan membahas 8 saham dengan laba terbesar sampai triwulan 2 2020. Sebagai informasi, saya juga pernah membuat video serupa berdasarkan data triwulan 1 2020. Untuk itu, sebelum menonton video ini, sebaiknya kamu nonton dulu video tersebut agar bisa mengikuti pembahasan di video lanjutan ini. Posisi 8. PT Gudang Garam atau GGRM. Saham ini mampu menghasilkan laba sebanyak 3,82 T sampai triwulan 2 2020. Jika membandingkan dengan perolehan laba di triwulan 1 sebesar 2,45 T, berarti terjadi kenaikan sebanyak 1,37 T atau 55,92%. Nah, bagaimana jika kita membandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya? Ternyata terjadi penurunan sebanyak 0,46 T atau 10,75% dari yang awalnya 4,28 T menjadi 3,82 T di tahun 2020. Untuk peringkat, posisi GGRM tidak mengalami perubahan dibanding triwulan 1 2020, di mana berada di peringkat 8 sebagai saham dengan laba terbesar di Indonesia. Posisi 7. PT Bank Negara Indonesia atau BBNI. Saham ini mampu menghasilkan laba sebanyak 4,45 T sampai triwulan 2 2020. Jika membandingkan dengan perolehan laba di triwulan 1 sebesar 4,25 T, berarti terjadi kenaikan sebanyak 0,20 T atau 4,71%. Nah, bagaimana jika kita membandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya? Ternyata terjadi penurunan sebanyak 3,18 T atau 41,68%. Dari yang awalnya 7,63 T menjadi 4,45 T di tahun 2020. Untuk peringkat, posisi BBNI mengalami penurunan. Dari yang awalnya peringkat 6, turun menjadi peringkat 7 di triwulan ini. Posisi 6. PT HM Sampurna atau HMSP. Saham ini mampu menghasilkan laba sebanyak 4,88 T sampai triwulan 2 2020. Jika membandingkan dengan perolehan laba di triwulan 1 sebanyak 3,32 T, berarti terjadi kenaikan sebanyak 1,56 T atau 46,99%. Nah, bagaimana jika kita membandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya? Ternyata terjadi penurunan sebanyak 1,89 T atau 27,92% dari yang awalnya 6,77 T menjadi 4,88 T di tahun 2020. Untuk peringkat, posisi HMSP mengalami peningkatan. Dari yang awalnya peringkat 7, naik menjadi peringkat 6, menggantikan posisi BBNI di triwulan ini. Posisi 5, PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Saham ini mampu menghasilkan laba sebanyak 10,17 T sampai triwulan 2 2020. Jika membandingkan dengan perolehan laba di triwulan 1 sebanyak 8,16 T, berarti terjadi kenaikan sebanyak 2,01 T atau 24,63%. Nah, bagaimana jika kita membandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya? Ternyata terjadi penurunan sebanyak 5,99 T atau 37,07% dari yang awalnya 16,16 T menjadi 10,17 T di tahun 2020. Untuk peringkat, posisi BBRI mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari yang awalnya peringkat 1, turun menjadi peringkat 5 di triwulan ini. Posisi keempat, PT Bank Mandiri atau BMRI. Saham ini mampu menghasilkan laba sebanyak 10,29 T sampai triwulan 2 2020. Jika membandingkan dengan perolehan laba di triwulan 1 sebanyak 7,92 T, artinya terjadi kenaikan sebanyak 2,37 T atau 29,92%. Nah, bagaimana jika kita membandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya? Ternyata terjadi penurunan sebanyak 3,24 T atau 23,95% dari yang awalnya 13,53 T
menjadi 10,29T di tahun 2020. Untuk peringkat, posisi BMRI mengalami penurunan. Dari yang awalnya peringkat 2, turun menjadi peringkat 4 di triwulan ini. Posisi ketiga, PT Telkom Indonesia atau TLKM. Saham ini mampu menghasilkan laba sebanyak 10,98T sampai triwulan 2 2020. Jika membandingkan dengan perolehan laba di triwulan 1 sebanyak 5,86T, berarti terjadi kenaikan sebanyak 5,12T atau 87,37%. Nah, bagaimana jika kita membandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya? Ternyata terjadi penurunan sebanyak 0,09T atau 0,81%. Dari yang awalnya 11,07T menjadi 10,98T di tahun 2020. Untuk peringkat, posisi TLKM mengalami peningkatan dibanding triwulan 1 2020. Dari yang awalnya posisi 4, naik menjadi posisi 3 di triwulan ini. Posisi kedua, PT Astra International atau ASII. Saham ini mampu menghasilkan laba sebanyak 11,37T sampai triwulan 2 2020. Jika membandingkan dengan perolehan laba di triwulan 1 sebanyak 4,81T, berarti terjadi kenaikan sebanyak 6,56T atau 136,38%. Nah, bagaimana jika kita membandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya? Ternyata, terjadi peningkatan sebanyak 1,57T atau 16,02%. Dari yang awalnya 9,80T menjadi 11,37T di tahun 2020. Untuk peringkat, posisi ASII mengalami peningkatan. Dari yang awalnya peringkat 5, naik menjadi peringkat 2 di triwulan ini, melampaui TLKM, BMRI, dan BBRI. Posisi pertama, PT Bank Sentral Asia atau BBCA. Saham ini mampu menghasilkan laba terbesar se-Indonesia, dengan nominal 12,24T, khususnya sampai triwulan 2 2020. Jika membandingkan dengan perolehan laba di triwulan 1 sebanyak 6,58T, berarti terjadi kenaikan sebanyak 5,66T atau 86,02%. Nah, bagaimana jika kita membandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya? Ternyata, terjadi penurunan sebanyak 0,62T atau 4,82%, dari yang awalnya 12,86T menjadi 12,24T di tahun 2020. Untuk peringkat, posisi BBCA mengalami peningkatan. Dari yang awalnya peringkat 3, naik menjadi peringkat 1 di triwulan ini, melampaui BMRI dan BBRI. Itulah 8 saham yang memberikan profit terbesar se-Indonesia, khususnya sampai triwulan 2 2020. Jika melihat peringkat, saham BBNI, BMRI, dan BBRI mengalami penurunan posisi. Sedangkan saham HMSP, ASII, TLKM, dan BBCA mengalami peningkatan posisi. Nah, menurut kamu, apa yang menyebabkan perubahan posisi itu? Apakah berhubungan dengan dampak pandemi atau tidak? Tulis di kolom komen ya. Oh iya, di akhir video ini saya mau menyampaikan, jika kamu ingin mengetahui detail penyebab perubahan laba rugi beberapa perusahaan tadi, beserta aspek fundamentalnya yang lain, kamu bisa order ebook Analyze Report triwulan 2 2020 yang sudah terbit. Di ebook tersebut, saya membedah aspek fundamental perusahaan dengan detail, hingga ke catatan kaki, mencantumkan harus beli dan jual di harga berapa, proyeksi harga saham 5 tahun ke depan, dan masih banyak lagi. Untuk list saham yang dibahas di ebook tersebut, bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Jika ingin melakukan pembelian, silahkan DM admin di Instagram @bacasaham ya. Thank you. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Thank you.